Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga, dan sudah hadir di hadapan kita bersama Mas Budi Saiful Haris. Beliau sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian mengambil S2 akuntansi di Universitas Trisakti. Ini sekarang nih Mas Budi lagi menarik, lagi banyak pembahasan nih soal dokumen terbang ya, khususnya di illegal mining, juga dokumen terbang di illegal logging, tapi punya istilah sendiri kalau nggak salah saya ya. Di illegal logging itu apa namanya seperti itu. Ini juga sempat ramai ya pembahasan bagaimana ada 1 triliun lebih ya dana illegal mining masuk ke partai politik ya untuk membiayai pemilu ya. Nah ini seperti apa itu definisi dari dokumen terbang ini kalau di illegal mining? Ya, terima kasih Bang View ya. Jadi hasil tambang ilegal itu sebenarnya merupakan sebuah komoditas, sama dengan narkoba ya, narkotik, ataupun tadi kayu gitu ya. Illegal logging. Cuma bedanya Bang View, kalau narkotik itu segmen pasarnya pasti ilegal, karena barang ilegal dengan segmen dilarang kan untuk diperjualbelikan. Nah kalau di dalam kasus illegal mining ataupun kayu illegal logging gitu ya, itu selain segmen ilegal juga ada juga segmen pasar legal. Nah untuk masuk ke segmen legal, nah ini butuh legalisasi, butuh dokumen yang bisa dianggap mengesahkan hasil dari ilegal itu menjadi legal. Nah inilah yang disebut dengan dokumen terbang kalau di dalam illegal mining ya, seperti itu. Jadi dokumen ini menjadikan hasil dari proses illegal mining menjadi dianggap legal, dan nantinya akan masuk ke bisnis legal secara normal, sehingga ya dia bisa mengeruk sedemikian rupa ya kekayaan dengan bebas setelah itu. Nah konkretnya gimana nih Mas Budi Saiful Haris? Jadi ada izin tambang yang diberikan kepada perusahaan A misalnya, lalu kemudian perusahaan menjual lagi izinnya tadi atau bagaimana nih? Ya, jadi ya mungkin konspirasinya bisa macam-macam ya Bang Piut. Cuma mungkin yang ada di bayangan kita ya, diantaranya misalkan setelah hasil ilegal ini diperoleh, nah tentu dia kan harus melegalkan. Nah salah satu cara melegalkan itu adalah mengontak orang yang atau perusahaan yang resmi gitu ya, yang memiliki kuota ataupun kapasitas untuk membuat produk-produk ini legal. Digunakanlah surat-surat legal itu untuk mengesahkan sehingga barang itu bisa masuk ke pasar, dan tentu si perusahaan tadi itu yang memberikan surat atas nama perusahaannya mendapatkan keuntungan tersendiri sebagai hasil itu. Jadi seperti itu. Lah kalau memang seperti itu, kenapa nggak dia minta aja izin secara legal sehingga operasional dia bisa lebih smooth, lebih mulus jalannya gitu kan? Ya tentu mungkin pertimbangannya banyak. Dari mulai misalkan ya dia pasti akan mendapat keuntungan lebih. Karena kalau dengan cara ilegal ya, tentu misalkan dengan pertama izin-izin berkaitan dengan istilahnya pemanfaatan kawasan-kawasan untuk pertambangan dan lain sebagainya, itu kan juga memerlukan biaya-biaya juga, lalu kemudian biaya yang besar dan prosedur yang ketat. Betul, termasuk misalkan ada lagi biaya untuk pemulihan lingkungan dan lain sebagainya, yang tentu kalau ini kemudian dilakukan, si perusahaan tadi yang digunakan perusahaan yang tidak punya alokasi untuk itu juga kan, nggak perlu dan lain-lain lah, seperti itu kurang lebih. Jadi benefit yang diperoleh lebih cepat, lebih mudah, lebih banyak ya dapatnya. Dan selain itu, nah ini yang mungkin masalah yang mungkin cukup krusial, pengawasannya juga lemah, sehingga mereka mendapatkan keuntungan secara leluasa dengan melawan hukum. Tapi ini kan sudah berjalan lama ya? Iya betul. Kok artinya masih itu terus isunya, apa memang nggak dikerjakan penyelesaiannya atau bagaimana itu? Jadi memang ini sangat
menyeluruh. Apa yang harus kita bahas untuk menyelesaikan itu, Bang Vio? Yang pasti ini memang kalau saya kaitkan dengan hal lain ya, bahwa tindak pidana tertentu, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam itu berkaitan juga dengan tinggi rendahnya tindak pidana korupsi. Jadi misalkan taruhlah ini mungkin kita juga tahu bahwa tindak pidana di bidang pertambangan itu kan resiko di Indonesia itu dinilainya medium ya, sama kayak illegal logging kan medium. Yang tinggi itu korupsi dan narkoba. Menurut Transparansi Internasional, nah ini saya pernah mendapatkan referensi, justru ketika sebuah negara memiliki kekayaan alam sangat besar, lalu kemudian meskipun resiko kejahatannya medium, tapi kemudian angka korupsinya tinggi, ini justru menjadikan angka kejahatan yang berkaitan dengan sumber daya alam ini menjadi tinggi karena angka korupsi. Nah ini jadi memang dalam tanda kutip, kalau menyelesaikan sektor kejahatan di bidang lingkungan hidup juga harus berbarengan dengan kejahatan terkait dengan korupsi. Dan ini terkonfirmasi ya, paralel ya, terkonfirmasi di dalam kasus-kasus yang ditangani PPATK. Setiap kita menangani kasus sumber daya alam pasti ketemu oknum, minimal oknum-oknum yang menjadi backing, model-model gitulah, Pak. Nah, itu kalau dilihat ya, kaitan yang 1 triliun itu mengalir ke partai-partai itu, jadi illegal mining tadi apa kaitannya dengan partai gitu? Ya, nah ini mungkin saya tidak bisa spesifik ya. Ini saya cuma umum aja lah gambarannya. Umum ya, kemungkinannya yang memang atau misalkan ya di dalam gambaran kejahatan itu ada yang disebut dengan front company. Front company ini adalah perusahaan yang memang didesain untuk melakukan kejahatan. Misalkan seperti ya, mungkin bisa juga terjadi gitu ya, di dalam sebuah kasus sebuah perusahaan ini dimasukkan ke dibuat memiliki sebuah kerjasama, lalu kemudian atas kerjasama itu diberikan kewenangan-kewenangan khusus, lalu kemudian nah ini yang terjadi seperti yang terjadi di daerah tertentu ya, itu kewenangan khusus ternyata hasil pengurukan kekayaan alam di wilayah itu tidak diberikan ke BUMN yang sebagai pemilik ini ya, pemilik lisensi utamanya lah ya. Tapi malah dia jual dan kemudian tadi itu menggunakan dokumen terbang kan. Dan ini yang menarik kan kejadiannya justru yang dia jual itu lebih besar dari yang diberikan kepada si pemiliknya. Artinya ini apa yang terjadi nih, padahal ini kan perusahaan BUMN ya? BUMN gitu ya. Nah, ini contoh ya, Bang Vio. Jadi memang, nah ini juga sebenarnya kalau di dalam skema analisis ataupun ini bisa kita lihat. Jadi ada indikator-indikator tertentu bagaimana kita menilai perusahaan ini benar enggak. Jadi dari settingan pendiriannya, dari settingan bagaimana uang-uang itu mengalir dan lain-lain kan akan terlihat. Mudah-mudahan penyidik bisa ke situ. Tentu kalau penyidik punya nalar yang kuat kan bisa ya. Karena petanya kan udah terang benderang tuh ya dari apa yang disampaikan, hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK. Karena ini juga Bang Vio, di dalam kasus-kasus di Indonesia ini saya juga melihat memang cukup serius ya, mengeruk kekayaan alam dengan cara-cara yang sangat terlihat gitu ya, membuat perusahaan fiktif dan lain-lain itu terjadi gitu ya. Vulgar begitu ya. Jadi perusahaan dibuat fiktif, diberikan izin tambang, lalu kemudian dijual seperti itu. Izin tadi dijual. Perusahaan yang sudah ada izinnya itu dijual lagi sampai ke keluar asing ya. Yes. Jadi memang perusahaan-perusahaan ini ada yang didirikan untuk memang sebagai mesin ya, buat partai, menggerakkan partai atau baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Misalkan lewat korporasinya ujung-ujungnya adalah yang terafiliasi dengan pejabat-pejabat tertentu dan lain-lain. Dari mana itu melihat
sehingga ada terlihat keterkaitan afiliasi dengan para pihak tadi itu? Banyak cara ya Bang Vio ya, cuma memang ya ini harus betul-betul dengan ketekunan, dengan berbagi informasi dan lain sebagainya. Ada yang memang secara terang benderang dari transaksinya, tapi ada juga yang dari komunikasinya, atau bisa juga dari struktur kepemilikan, bisa juga. Ataupun mungkin ya kita mengetahui orang-orang di situ ya memang orang-orang tertentu yang sebenarnya punya kaitan dengan politik tertentu, model-model gitu juga terjadi. Nah, ini kan simpul-simpulnya udah diketahui itu ya. Dan sebenarnya kan gambaran itu juga cukup jelas. Problemnya tapi dari waktu ke waktu itu terus. Apa yang menjadi kendala sehingga itu tidak terselesaikan? PPATK ini kan midfielder ya. Jadi seperti gelandang ya. Gelandang aja ya. Tergantung nih apakah penyidiknya semangat, komitmen. Nah itu, saya pernah tuh, Pak ini boleh nggak nih? Saya ada satu kasus cerita pengalaman lah iya, ya, kasus yang supaya sobat PPATK bisa dapat lebih jelas gambarannya itu. Ya, saya pernah tuh menangani satu kasus yang sensitif gitu ya. Saya presentasi langsung di depan pimpinan KPK. Pimpinan KPK ini sepakat bahwa kasus ini cukup penting dan menarik, tapi kemudian dalam waktu-waktu tertentu tidak ada penanganan yang signifikan, sampai akhirnya saya berkesempatan ketemu lagi. Saya menyampaikan hal apa yang kita bahas di dalam rapat sebelumnya, dan dalam waktu yang beberapa waktu kemudian kasus itu terjadi. Jadi memang dan beliau mengatakan ini kasus ada intervensinya. Jadi kasus ini ada intervensinya, jadi artinya beliau jujur. Jujur pada saat menyampaikan itu, tapi kemudian setelah selang beberapa waktu ternyata kasus ini beliau jadikan. Jadi sesuai dengan komitmen. Alhamdulillah, artinya kita juga harus meyakini bahwa masih ada penegak hukum juga yang komitmen, tapi memang berat melihat konstelasi lalu kemudian kondisi ya. Betul, makanya saya bisa juga tiba-tiba harus kalau harus kuat dilawan ya, bisa mental gitu ya. Jadi harus diayun ya. Betul, harus dengan cara-cara yang ya tidak membahayakan juga mungkin ya. Iya. Bang Vio. Iya. Jadi banyak sekali pengalaman Mas Budi Saifularis ini ya di dalam menangani. Nah, kan beberapa tahun, 2 tahun yang lalu tuh ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, penyidik pegawai negeri sipil PPNS bisa menyidik tindak pidana asal, seperti di sumber daya mineral itu ada PPNS SDM kan. Kalau untuk di kayu misalnya itu ada PPNS kehutanan kan. Nah ini ada nggak secara signifikan dari putusan MK itu PPNS begitu bisa bergerak gitu ya? Kan selama ini alasannya ya PPNS kurang diberi ruang untuk melakukan penyidikan tindak pidana asal pencucian uang dari kejahatan di bidang kehutanan maupun di sumber daya mineral gitu. Ya, jadi ini kebetulan Bang Vio saya berkesempatan melakukan kajian 2 tahun yang lalu, tapi terkait dengan isu kehutanan. Saya berkunjung ke wilayah-wilayah, ke balai-balai, ke kepolisian yang menangani tindak pidana terkait kehutanan dan satwa liar. Jadi kalau saya simpulkan kondisinya memang bahwa selama ini pertama kita harus memahami bahwa sebagian besar penyidik yang berkaitan dengan isu kehutanan dan lingkungan ini belum menyentuh sisi keuangan. Jadi mereka masih fokus kepada apa yang ditemukan di lapangan, maka mereka fokus untuk membuktikan sampai sebatas itu. Tapi di dalam 2 tahun terakhir kita bereksperimen mengeksplor data-data yang ada, dan yang cukup menarik Bang Vio, dari sisi keuangan ini banyak sekali nilai tambah yang
bisa kita gunakan dalam menangani tindak pidana di bidang lingkungan hidup ini. Jadi pertama bahwa penegak hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini belum ada kondisi di mana mereka ada gaps di mana mereka memang belum pernah ataupun mungkin belum familiar ya dengan pendekatan keuangan. Tapi di dalam tahun-tahun ini kan kita juga sudah melihat misalkan KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup ini sudah ekstra keras gitu ya. Saya juga termasuk Satgas Kehutanan yang juga sebagai anggota gitu. Namanya tim terpadu ya, yang juga memberikan pelatihan lalu membahas kasus-kasus. Artinya mereka membuat langkah-langkah yang juga signifikan. Dan mudah-mudahan ke depan KLHK ini bisa juga menjadi garda yang bisa mengkombinasikan pendekatan kehutanan dengan lingkungan hidup dengan keuangan. Tapi kalau di dalam isu tambang ini, nah ini yang mungkin juga harus kita dorong ya, Bang Vio. Nah, sampai sejauh ini yang setahu saya tambang ini memang yang banyak concern ini lebih banyak kepolisian, kejaksaan, sama KPK ya. Tapi dalam kaitan paling banyak memang terkait dengan korupsinya. Sementara dalam isu berkaitan dengan swasta seperti misalkan tadi ya dokumen terbang ini kan kalau kita nilai pasti paling banyak terjadi di sektor swasta. Artinya kejahatan keserakahan swasta yang melibatkan swasta lainnya. Ya kan? Nah ini seharusnya juga sebenarnya ini lebih aman nih buat penyidik untuk masuk kan, karena ini melibatkan swasta dalam level mungkin menengah ya, menengah tidak besar juga pasti banyak. Nah itu cuma memang masalahnya, nah ini kita mungkin ke depan harus mendorong bagaimana Kementerian SDM juga memiliki peran dan perhatian yang sama ya, bagaimana memanfaatkan financial intelligence namanya ya, atau intelijen keuangan ini untuk menangani tindak pidana di bidang pertambangan. Karena Bang Vio ada banyak nilai tambah dari financial intelligence. Salah satunya adalah bisa melihat gambaran kasus lebih besar. Jadi tidak hanya sebatas pelaku di lapangan bahkan lebih enak Bang Vio. Jadi dari gambaran financial intelligence itu kita bisa metain mana target-target besar yang harusnya kita prioritaskan. Jadi kita tahu dulu big fish-nya ya. Betul, kita tahu dulu nih aktor-aktornya. Habis itu mana nih yang harus kita petakan. Tapi itu bisa dilakukan ketika kerjasama kuat ya antara FIU dengan vokal poin di bidang itu. Ya, misalkan contoh ya, kalau kita pengalaman dengan KPK kan vokal poin korupsi itu KPK. KPK tuh udah memaksimalkan sekali PPATK. Karena makanya banyak sekali kasus-kasus yang big fish gitu ya, bisa kemudian di endorse atau didorong oleh KPK ya. Ke pengadilan. Betul. Banyak ya contoh-contoh best practice ya. Nah, kita harap di isu tambang dan kehutanan juga seperti itu. Tapi itu belum berjalan memang ya. Di kehutanan sudah mulai gerak. Nah, di tambang ini MOU-nya katanya masih dibahas. Nah, kita juga nanti. Padahal isu tambang itu kan udah puluhan tahun yang lalu ya. Kan? Nanti kita ke PPATK ke bagian kerjasama ya, minta dorong biar cepat tuh. Iya. Nah di illegal mining ini kalau kita lihat akumulasinya seberapa besar sebenarnya? Ya, angka sebuah riset internasional itu di tahun 2014. Dari illicit financial flow di Indonesia itu secara total 10%-nya itu berasal dari illegal mining atau di angka 23 triliunan setahun. Tapi kemudian setahun di tahun 2014. Tapi kemudian data SDM tahun 2022 itu mencatat naik 12 triliun. Jadi 38 triliun. Bahkan ini katanya angka yang dalam setahun tuh ya? Dalam setahun. Jadi semakin kesini malah semakin meningkat illegal miningnya. Dan ada banyak titik, katanya 2.741 titik illegal mining yang dideteksi oleh SDM. Artinya ketika informasi ini kemudian bisa di-share dengan FIU, tentu
akan menjadi bahan yang bisa kita gunakan. Siapa yang menggunakan menerima keuntungan dari 2.700 titik ini kan menarik tuh Bang Vio. Oh, jadi ada 2.700 titik Ya. illegal mining Illegal mining. di seluruh Indonesia. Itu data dari ESDM, belum Iya. data dari KLHK. KLHK kan dia juga punya yang di wilayah hutan ya. Oh, illegal mining tapi di wilayah, Hutan. Oh, Ada lagi. kalau di jumlah bisa Selebih ya. bisa lebih banyak lagi ya. Iya. Dan akumulasi perputaran dana ilegalnya juga Lebih besar. lebih besar ya. Luar biasa nih sobat PPATK. Itu kalau misalnya kembali ke negara ya, itu kan Iya. banyak hal yang bisa dilakukan ya. Membangun sekolah dasar, Iya, membangun betul. prasarana kesehatan. Jadi memang tagline yang harus kita dorong itu Bang Vio bahwa kita ingin mendorong bahwa ketika mereka melakukan kejahatan, mereka nggak bakal dapat untung sedikit pun, bahkan kerugian yang akan mereka dapatkan. Nah itu makanya perlu financial intelligence. Jadi bagaimana agar profit yang mereka dapatkan kita bisa tarik kembali, sehingga mereka sadar bahwa dengan kejahatan itu justru mereka semakin rugi, semakin miskin gitu kan Bang Vio? Dimiskinkan ya. Iya, makanya Seharusnya sebenarnya ya. itu harusnya. Iya, karena kan uang itu kan darah buat semua Iya, betul. organisasi kejahatan ya. Kalau darahnya itu diputus, maka Iya. operasi kejahatannya akan terhenti kan. Iya. Harapannya kan kayak gitu ya. Jadi kalau di kasus kehutanan misalkan ya, kita pernah melihat yang cukup menarik, misalkan ada sebuah pemberian izin pembukaan lahan sawit misalkan ya, diberikan kepada 7 perusahaan, di mana perusahaan itu betul-betul kita cross check, dan dari mulai siapa direkturnya dan lain sebagainya, bagaimana profil sebenarnya di transaksinya ya, kalau PPATK kan itu terlihat memang adalah orang-orang yang betul-betul tidak mungkin memiliki perusahaan di bidang itu dan sebesar itu gitu misalkan ya. Tapi ternyata perusahaan yang kita sebut dengan perusahaan cangkang itu berdiri gitu ya, dan kemudian ada 7 perusahaan diberikan izin izin terkait dengan pembukaan lahan sawit dengan luas kurang lebih seluas Jakarta misalkan seperti itu ya. Lalu Berapa ribu kemudian hektar itu? seluas Jakarta atau setengah, saya lupa Bang Vio, nanti lah kita cross check ya, kurang lebih itu. Nah kemudian setelah diberikan, tiba-tiba ada beberapa perusahaan yang beli, gitu ya. Ketika perusahaan itu beli, kita periksa perusahaan ini terafiliasi sebenarnya dengan satu grup tertentu di Jakarta. Ini perusahaannya di wilayah lain, ini di Jakarta. Tapi kemudian nggak lama kemudian, ya selang setahunan lah ya, perusahaan ini dijual ke perusahaan asing. Jadi dijual dalam arti sudah beralih nama dengan kepemilikan asing. Artinya dari konstruksi ini saja ini mencerminkan ada yang terang benderang seperti ini, tapi memang ini masih menjadi masalah ya Bang Vio ya. Luar biasa nih sobat PPATK ya. Jadi konklusinya apa nih yang harus kita lakukan ya? Tadi artinya peta persoalan kita sudah cukup terang gitu ya, dan siapa-siapa para pihak yang harus menyelesaikan itu juga sudah memiliki cukup kewenangan gitu ya. So masalahnya apa dan bagaimana nih menyelesaikan persoalan ini? Iya, sebenarnya masih banyak ya Bang Vio yang harus dilakukan ya, dan ini melibatkan semua pihak ya. Iya. Jadi memang komunikasi, komitmen, kerjasama, berbagi informasi, ya itu semua harus diracik ya. Karena ya seperti kita tahu ya, ketika penjahat ini memiliki modal yang besar gitu ya dari hasil kejahatan, dan sampai saat ini belum kita bisa merampasnya. Nah ini juga jadi amunisi. Sementara tadi saya katakan tingkat korupsi di Indonesia besar, jadi serangan balik ke kita juga siap juga tuh. Jadi memang ini butuh betul-betul ini ya,
kesolidan tim ya, tim penegak hukum. Terus kemudian mungkin ini juga berkaitan dengan presiden terpilih nanti juga harus punya komitmen yang tahan banting gitu. Seperti itu, Bang Bio. Dan undang-undang perampasan aset juga menjadi penting mungkin ya. Penting juga. Betul. Oke, Sobat PPATK, banyak hal ya masukan yang disampaikan oleh Mas Budi Saiful Aris yang perlu kita dorong ya agar kejahatan di bidang lingkungan hidup, kejahatan di bidang illegal mining ini bisa ditekan lah ya. Jangan sampai alam kita rusak sementara masyarakat tidak mendapatkan apa-apa dari hasil yang diberikan oleh alam yang begitu melimpah itu, tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang dan tidak menetes ya kepada masyarakat luas. Dan ini tanggung jawab kita bersama ya Sobat PPATK, menjaga agar lingkungan kita ini terjaga secara baik, terbebas dari para mafia ya kejahatan di bidang lingkungan maupun di bidang sumber daya alam. Oke Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?